Shalom sahabat wanita, saya percaya kita semua baik-baik saja. Amin. Kita sehat, diberkati, dan kasih Allah berlimpah di dalam hidup kita. Mari naikkan sebuah pujian sebelum kita belajar firman Tuhan. Biar bersama keluarga kita melayani Tuhan. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Rasul Yohanes ketika di Pulau Patmos, dia berkata, tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada melihat anak cucu kita, keturunan kita melayani Tuhan. Mereka ada di dalam Tuhan, bahkan kita bisa bersama-sama melayani Tuhan bersama keluarga kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Doa dan harapan saya, tidak hanya kami hamba-hamba Tuhan, tapi semua jemaat bersama keluarga kita melayani Tuhan. Amin. Biar pujian ini menjadi doa kita. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kami tidak minta apa-apa Tuhan, tapi kami rindu bersama keluarga kami, bersama anak cucu kami boleh melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan hidup ini. Karena itu kami persembahkan hidup kami, keluarga kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ada sampai hari ini, kami tahu semua karena Tuhan. Kami sehat, kami tidak berkekurangan satu apapun. Semua karena Tuhan. Memberkati kami semua. Biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian Kau berikan kepada setiap kami, untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom sahabat wanita. Malam hari ini saya akan berbicara tentang menghormati orang tua. Hari Minggu kemarin anak saya telepon ya. Biasa setiap minggu dia telepon kami. Nah, ketika anak saya telepon, saya laporkan apa yang terjadi ya. Beberapa waktu belakangan ini kesehatan suami saya kurang baik. Tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, semua tinggi begitu ya. Nah, saya pikir ya harus berobat begitu ya. Memang kami berdoa, tapi berobat kan tidak salah begitu. Saya usulkan untuk ini ya, melakukan tusuk jarum begitu. Nah, tapi suami saya nggak mau gitu ya, tetap kekeh tidak mau. Nah, ketika anak saya telepon, saya cerita sama anak saya, ini gimana papi ini dablek begitu ya, disuruh tusuk jarum nggak mau ya, kekeh tetap bilang nggak mau gitu ya. Lalu saya ngomong sama anak saya, ngomong sama papi, marono papi ini dua blek begitu ya. Tapi anak saya nggak ngomong sesuatu ya, dia cuma bilang ayo pi gitu ya. Lalu saya bilang marono gitu ya. Lalu saya tinggal begitu ya, supaya mungkin anak saya mau ngomong secara pribadi begitu ya, tapi ternyata anak saya tidak melakukan sesuatu. Dia cuma bilang ayo lapi gitu ya, ayo berobat gitu ya, biar nanti papi bisa menyaksikan saya menikah dan punya anak. Apa enggak pingin papi lihat cucu begitu ya. Ketika saya melihat ini, saya tertawa ya. Saya dalam hati saya bersyukur, ini anak memang luar biasa. Bukan karena anak saya puji ya, tapi dia begitu respect dengan orang tuanya, begitu menghormati orang tua, nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah ngomong kasar begitu. Memang itu nggak luput dari didikan begitu ya. Tapi saya bersyukur setelah dia besar, setelah dia mendapatkan pendidikan yang lebih dari kami. Hari ini dia kuliah di Australia, tapi dia tetap menghormati Tuhan. Karena itu malam hari ini saya akan bicara tentang menghormati orang tua, maksud saya. Karena itu malam hari ini saya akan bicara tentang menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu adalah perintah, bukan pilihan ya. Kalau hari Minggu kemarin saya bahas beribadah, mencari Tuhan itu adalah keharusan, adalah perintah, bukan pilihan begitu ya. Tapi hari ini menghormati orang tua juga bukan pilihan, tapi itu perintah. Tetapi perintah ini adalah perintah yang spesial karena dari perintah itu mengandung janji Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, di dalam 10 hukum Tuhan, 10 perintah Allah, nah dari 10 itu hanya satu yang mengandung janji. Coba kita lihat Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ayat ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dari perintah 1 sampai perintah yang ke-10 semua perintah biasa aja ya. Maksudnya nggak ada mengandung janji begitu ya. Suruh menghormati Tuhan, nggak boleh ada Allah lain begitu ya. Dan menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu begitu ya. Tapi hanya di dalam perintah untuk menghormati orang tua ini ada janji Tuhan ya. Dikatakan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Allah mau kita menghormati orang tua. Allah sediakan sesuatu, Allah sediakan bonus, Allah sediakan hadiah kalau kita menghormati orang tua. Tetapi sebaliknya, ada hukuman ketika kita tidak menghormati orang tua. Jadi menghormati orang tua adalah satu perintah, bukan pilihan. Amin. Katakan kepada diri sendiri, menghormati orang tua adalah perintah, bukan pilihan. Ya, bersyukur kalau masih diberi kesempatan merawat orang tua, masih punya orang tua, bersyukur banget. Saya hari ini saya sudah yatim piatu, tidak punya orang tua lagi. Papa saya meninggal waktu saya kelas 5 SD.
2 tahun yang lalu mama saya juga dipanggil Tuhan. Hari ini saya nggak punya orang tua, tapi saya bersyukur selagi Tuhan beri kesempatan, saya boleh mengabdikan diri, berbuat sesuatu untuk orang tua saya. Saya nggak tunggu kaya baru bisa lakukan sesuatu, baru bisa balas budi ya. Dari saya memulai hidup dalam perkawinan pun saya belajar untuk berbakti kepada orang tua, menyenangkan orang tua, balas sesuatu yang baik walaupun tidak dengan sesuatu yang wah, begitu ya. Nah, ternyata itu ada dampaknya, begitu ya. Dalam perjanjian baru lebih ekstrim lagi, dikatakan supaya kamu berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Jadi tidak hanya panjang umur, tidak hanya kaya begitu ya, tapi limpah dalam segala sesuatu. Tapi malam hari ini khusus kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menghormati orang tua. Suatu hari Tuhan Yesus mengecam orang Farisi karena perlakuan dia terhadap orang tuanya. Kita akan lihat bersama-sama Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 di ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ayat 10 dikatakan, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Jadi dengan kata lain, kalau itu hartanya diberikan kepada Tuhan, tidak urus orang tua juga tidak apa-apa. Dalam kitab Matius lebih jelas, coba kita lihat Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 dulu ya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi kalau pokoknya kasih persembahan, tidak pelihara orang tua, begitu ya, tidak rawat orang tua, membiarkan orang tua, itu tidak apa-apa. Ini keliru, begitu ya. Menghormati orang tua itu artinya kita merawat. Nanti kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Jadi salah satu bentuk penghormatan kepada orang tua dalam kisah ini, dalam Markus pasal yang ke-7 atau dalam Matius pasal 15 ya, ayat yang ke-5-6 ini, bentuk penghormatan kepada orang tua itu adalah memelihara orang tua, merawat orang tua, itu harus begitu ya. Oke, kita akan belajar dari Tuhan Yesus menghormati orang tua. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehubungan dengan ini? Yang pertama, menghormati orang tua itu berarti tunduk dan taat. Ikuti aturan main orang tua, ndak sakar PDW, begitu ya. Lukas pasal yang kedua, suatu hari Tuhan Yesus bersama orang tuanya ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi ketika orang tuanya pulang? Nah, orang tuanya tidak sadar bahwa Tuhan Yesus tidak sedang bersama mereka. Nah, ketika mereka menyadarinya, mereka mencari, loh kok nggak ada. Akhirnya mereka kembali. Dan ketika itu Yesus ada di bait Allah, ya, masih ada di sana. Nah, ketika orang tuanya mencari dan bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berbuat demikian? Bapamu dan aku mencari kamu dengan cemas. Kata Yesus di ayat yang ke-49 dalam Lukas pasal yang kedua, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku?
tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Menurut Yesus dia harus ada di bait Allah, di rumah Bapaknya. Tapi orang tuanya mengajak dia pulang. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Orang tuanya nggak ngerti Yesus ini ngomong apa, begitu ya. Tetapi Maria menyimpan di dalam hatinya. Tapi yang pasti bahwa waktu itu Tuhan Yesus ikut pulang bersama orang tuanya ke Nazaret. Coba lihat ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ketika Yesus masih kanak-kanak, dia nurut sama orang tuanya, dia tidak berontak, ya. Ya, menurut dia memang dia harus ada di bait Allah, di rumah Bapaknya untuk mengajarkan banyak hal. Tetapi ibunya meminta dia pulang. Memang belum waktunya untuk Yesus menampakkan diri, ya. Nah, Tuhan sudah kasih patron, begitu ya, contoh. Nah, umur-umur segitu harus ada di bawah asuhan orang tua. Dan Yesus melakukannya. Dia tidak bilang aku ini anak Allah, gitu ya, tidak usah kamu didik, aku tahu kok apa yang harus aku buat dan lain sebagainya. Tidak ada perbantahan. Tuhan Yesus cuma kasih tahu bahwa dia harus ada di rumah Bapaknya, tetapi dia tetap pulang bersama-sama dengan Bapaknya dan ibunya, dan dia hidup di dalam asuhan mereka sampai waktunya tiba. Umur 12 tahun sampai 30 tahun tidak diceritakan apa yang Yesus lakukan. Tapi yang pasti Yesus melakukan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya. Sebagai anak sulung dia membantu bapaknya bekerja. Baru di usia yang ke-30 tahun Yesus mulai tampil di hadapan umum. 3 tahun dia melayani bersama murid-muridnya, dan akhirnya dia disalibkan. Nah, selama Yesus ada di bawah asuhan orang tuanya, dia nurut, begitu ya. Amsal pasal 13. Jadi kalau ajar anak-anak nurut, gitu ya, taat kepada kita, bukan karena kita kejam, begitu ya, tapi kita harus mendidik mereka. Ya, kita punya tanggung jawab, orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, untuk menghormati kita, bukan untuk kepentingan kita. Kita harus mendidik anak kita, menghormati kita untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan kita. Maksud saya begini, kalau untuk kepentingan kita, ya biar tidak malu dilihat orang, begitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Eli. Ketika anaknya berbuat dosa, dia bilang sama anaknya, kenapa kamu bikin malu, begitu ya. Dia tidak tegur karena itu tidak berkenan di hati Tuhan, tapi yang dia pikirin biar tidak malu sama orang. Kita mengajar anak kita, menghormati kita orang tuanya, bukan supaya kita tidak malu, tapi itu untuk dia, untuk masa depannya, supaya dia bisa menerima semua apa yang dijanjikan. Nah, Amsal pasal yang ke-13, ayat yang pertama, dikatakan bahwa anak yang bijak adalah anak yang mentaati orang tuanya, ya. Amsal pasal 13 ayat yang pertama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Jadi kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi orang yang bijak. Dengan cara apa? Dengan cara dia harus mendengarkan didikan orang tua. Waktu anak-anak kita kecil, kita ajarin, ya, kita ajarin sopan santun, kita ajarin ini itu, dan kita harus mengajarkan supaya anak kita itu mau mendengarkan. Ada banyak anak tidak mau mendengarkan. Kalau orang tua ngomong ditinggal pergi. Saya pernah menasihati seseorang, saya belum selesai ngomong tapi dia pergi. Saya pikir ya udah biar aja, bukan anak saya, begitu ya. Ada banyak orang tidak mau dididik, tidak mau diajar. Didikan ajaran dianggap menyebalkan dan bikin pusing kepala, ya, nggak usah didengerin begitu. Tapi firman Tuhan berkata, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Bagaimana anak itu bisa menjadi bijak? Nah, itu tugas orang tua, gitu ya.
kita punya tugas, orang tua punya tugas supaya anak kita mau mendengarkan didikan. Saya kalau marahi anak saya tidak pernah kasih alasan. Jadi selalu saya kasih alasan. Misal begitu ya, naik motor tidak boleh ngebut. Kenapa? Kalau kamu jatuh dari kecil ya, saya kalau ajar anak saya itu saya kasih alasan. Contoh begini, anak yang baru bertumbuh ya, suka naik begitu. Saya kasih tahu, kalau kamu naik gitu ya, kebetulan di rumah maknya itu ada loteng. Saya bilang kamu tidak boleh naik ke loteng. Kalau kamu jatuh, itu sangat berbahaya. Kamu bisa cedera, kamu bisa luka. Itu membuat anak saya hati-hati. Jadi saya tidak cuma ngomong jangan ini, jangan itu, enggak begitu ya. Tapi saya kasih alasannya. Naik motor tidak boleh ngebut. Nah, kenapa tidak boleh ngebut? Nanti kecelakaan begitu ya. Suatu hari saya marah dengan seseorang ya, seorang anak gitu ya, karena dia suka ngebut. Saya bilang jangan ugal-ugalan loh ya. Lalu anak saya ingatkan, Mami kenapa Mami tidak lakukan seperti apa yang Mami lakukan pada Hizkia? Kasih alasannya, pasti nanti dia mengerti. Akhirnya saya panggil dia, saya kasih alasan. Kamu boncengin mama ngepot-ngepot gitu, kalau mamamu jatuh, kamu punya uang untuk mengobatkan mamamu. Kalau sampai mamamu mati, kamu ikut siapa? Gitu ya. Jadi kasih alasannya, gitu ya. Buat dia berpikir supaya dia menjadi bijaksana dan mau mendengarkan didikan ini. Jadi kita belajar dari Tuhan Yesus, menghormati orang tua itu tunduk dan taat. Ketika dia ada di dalam waktu-waktu di mana dia harus diasuh oleh orang tuanya, dia nurut, saudara. Dia tidak semena-mena, dia tidak berkata bahwa aku ini Tuhan, tidak perlu kamu ajarin begitu ya. Tapi dia tetap lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan ayat selanjutnya dikatakan Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasih oleh Allah dan manusia ya. Jadi ada masa-masa di mana anak harus turuti, harus taat kepada orang tua. Nanti kalau mereka sudah menikah lain cerita begitu ya. Kita orang tua yang harus nurut anak-anak. Percaya bahwa anak-anak tidak pernah punya maksud yang jahat di balik semua. Kalaupun dia lakukan ini dan dia bilang tidak boleh begini begitu, itu semua untuk kebaikan kita orang tua kok. Memang kadang-kadang orang tua itu bandel, tapi saya nggak bicara itu dulu. Saya bicara tentang menghormati orang tua dulu. Jadi menghormati orang tua adalah taat dan tunduk, ya, menghormati. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam menghormati orang tua? Menghormati orang tua sama dengan merawat orang tua. Ketika Yesus mau mati, bahkan di dalam penderitaannya di atas kayu salib, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Coba kita akan lihat bersama-sama Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Ketika Yesus melihat Yohanes dan ibunya, dia berkata kepada ibunya, dia menunjuk Yohanes, dia bilang, "Ibu, ini anakmu." Ayat 27, kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saya berpikir keras untuk kejadian ini. Bukankah Yesus bukan anak tunggal? Setelah Maria melahirkan Yesus, dia bersetubuh dengan suaminya melahirkan anak-anak yang lain. Jadi Maria masih punya anak, tapi kenapa Yesus melakukan hal itu? Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Bukan karena Tuhan Yesus nganggur, tapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita anak-anak punya tanggung jawab terhadap orang tua. Kita harus merawat orang tua. Karena itu Tuhan Yesus titipkan ibunya kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Dan sejak hari itu Maria tinggal bersama-sama dengan Yohanes. Merawat orang tua itu adalah tanggung jawab anak. Amin.
Jangan ada yang membiarkan orang tua begitu ya. Tapi memang kadang-kadang orang tua itu tidak ngerti begitu ya. Nah, ada kisah seorang ibu ketika anaknya menikah, dia tidak bisa terima kenyataan itu. Dia tetap ingin dimanjakan, diperhatikan oleh anaknya. Dia menganggap menantunya ini musuhnya, menantu juga sama begitu ya. Dia merasa ini ibu kebangetan kok minta perhatian suamiku, ini kan suamiku bukan anaknya lagi. Loh, terus dia dulu anaknya siapa? Sampai hari itu ya tetap anaknya ibu itu begitu ya. Singkat cerita akhirnya mereka mengalami sesuatu yang buruk. Ibunya berusaha karena tidak suka dengan anaknya ini, dengan menantu ini, berusaha memisahkan mereka, suruh anaknya cerai, dicariin perempuan yang lain. Si anak juga begitu, ketika ibunya sakit dia marah-marah ketika melihat suaminya menjenguk ibunya. Oh, orang tuamu kan sudah tua, ya sudah biarin gitu ya, kan aku lebih penting dari orang tuamu. Ini tidak benar begitu ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Paulus tentang bakti kepada orang tua. 1 Timotius pasal 5 ayat yang keempat. Perikop ini bicara tentang janda begitu ya, aturan kalau ada janda yang punya anak cucu, siapa yang harus melihara dia? Kalau tidak punya siapa-siapa, bagaimana? Ya, ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak dan cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi seorang janda ditinggal mati suaminya, siapa yang bertanggung jawab atas kehidupan janda ini, saudara? Yang bertanggung jawab adalah anak dan cucunya. Jadi kalau ada anak yang masih punya orang tua, engkau bertanggung jawab atas orang tuamu. Kalau ada cucu yang masih punya mak itu juga tanggung jawabmu, ya. Nah, kita harus ajarkan anak-anak kita, dan kita harus memberikan teladan. Ingat bahwa apa yang kita lakukan tanpa kita ngomong dengan anak kita akan ikut. Nah, saya ini cara saya berbakti kepada orang tua, karena orang tua saya, mama saya tidak tinggal bersama saya, tapi tinggal bersama cici saya. Tapi yang saya lakukan, saya selalu mengingat beliau kalau saya lagi makan enak gitu ya, untuk keperluan snack, makan orang tua saya pikir kasihan cici saya kan, pikirin harus makan apa, kan pusing begitu ya. Jadi saya bantu. Jadi saya sering beliin ini itu supaya cici saya nggak pusing untuk atur menu untuk mama saya. Terus kalau saya lagi makan enak, saya selalu ingat mama saya. Saya ingat berapa tahun yang lalu saya makan di sebuah resto, makan ikan cukup mahal. Satu steam itu 450.000. Tapi ketika saya makan itu dan enak, saya berkata kepada suami saya, gimana kalau kita beliin mak? Suami saya bilang oke. Anak saya lihat begitu ya. Setiap kali kita makan, saya ingat orang tua, saya beliin gitu ya. Dari habis pulang makan, selalu mampir ke rumah mama saya berikan itu. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu dilihat oleh anak saya. Sampai hari ini, kalau anak saya makan enak pun dia ingat saya. Bahkan dia di Australia ya, ketika ada donat yang lagi viral begitu, dia pesankan untuk saya. Padahal untuk pesan itu 1 bulan, bukan masalah donatnya, tapi perhatiannya. Kemarin ketika papanya ulang tahun juga, ya ada banyak yang Tuhan ajarkan di dalam hidup saya. Ketika anak saya bilang, Min, Hisya sudah beliin papi kue ulang tahun. Nah, lalu saya bilang, hah, kamu beliin kue tar? Lalu dia bilang, iya. Sebetulnya jujur, saya pengen marah begitu ya. Ini anak tidak ngerti banget. Kamu papanya diabetes kok dibeliin kue tar. Buat apa? Siapa nanti yang makan? Tapi saya belajar begitu ya. Saya belajar, saya tahan perkataan saya sampai hari H. Saya menunggu apa yang diberikan oleh anak saya.
Nah, ketika kue itu datang, saya buka, saya lihat ternyata bukan kue ya, ternyata puding begitu. Lalu saya WA, saya bilang, Mami sudah terima puding untuk papi, nanti Mami kasih begitu ya. Lalu anak saya berkata, Mi itu Hiskia pesan spesial, itu sugar free supaya papi bisa makan. Ternyata dia pikirkan papinya begitu ya. Jadi orang tua ini sulit ya, harus tahan perkataan, tidak gampang ngomong. Kalau waktu itu saya umbar mulut saya marah, saya maki-maki anak saya, mungkin dia sakit hati dan lain kali tidak beliin lagi kali ya gitu. Tapi saya belajar untuk diam, simpan di dalam hati ini ketika saya tidak mengerti dan saya tunggu waktunya. Ternyata dia cukup mengerti. Oke, yang dia lakukan itu persis dengan apa yang saya lakukan terhadap orang tua saya. Saya selalu kunjungi mama saya, urus keperluan mama saya ya. Kalau perlu ini itu karena cece saya harus bekerja, harus ke toko ya, harus ke kantor, maka keperluan-keperluan yang saya bisa bantu saya akan urus. Jadi tugas anak dan cucu adalah merawat orang tua gitu ya. Jadi itu tanggung jawab. Kalau ada, saya rasa banyak orang seperti ini ya. Kalau ada anak yang gak rawat orang tuanya, yang membiarkan orang tuanya, kalau untuk gereja apapun dia lakukan, tapi kalau untuk mamanya telepon lagi sakit atau ada keperluan apa dia gak pernah urusin. Apa kata firman Tuhan? Coba lihat ayat 8. Jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, jangankan orang tua, dulur aja, kalau kita tidak bantu, atau orang seisi rumah kita. Ayo baca bersama-sama kelanjutan ayat ini. 1, 2, 3. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi tanggung jawab terhadap orang tua, terhadap saudara itu penting. Jauh lebih penting dari pelayanan. Kita bisa urusin pelayanan, tidak urusin orang tua kita, tidak peduli gimana kondisinya. Apakah orang tua kita baik, apa mati atau gimana, kita tidak urus. Maaf kata, saya harus berkata, engkau sesungguhnya adalah orang yang murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saya selalu mengajarkan anak-anak untuk mengingat orang tua. Kalau orang tua jauh, suruh telepon ya. Jangan orang tua dibiarkan atau sampai orang tuanya kangen nelpon, itu kebangetan. Sia-sia pelayananmu. Engkau bisa urusin pelayanan, urusin gereja, urusin orang lain, tapi keluargamu sendiri tidak diurusi. Itu nol besar, itu omong kosong. Ya, jadi penting sekali untuk kita memperhatikan orang tua. Bahkan kita tadi sudah pelajari bahwa ada janji ketika kita menghormati orang tua, ketika kita merawat orang tua kita, ketika kita berbakti, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ada janji Tuhan. Dalam kitab Keluaran dikatakan supaya ya keadaanmu baik di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dalam perjanjian baru dikatakan supaya engkau berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Mau kelimpahan dalam segala sesuatu, mau diberkati, mau berbahagia, hormati orang tua, rawat mereka. Jangan pelit ya. Bahkan kalau kita bisa kasih Tuhan 10%, kenapa tidak bisa kasih orang tua kita 10%? Banyak orang yang penting Tuhan, orang tua tidak penting, keliru. Malam ini saya ingin kita belajar dari Tuhan Yesus. Oh ya, anak saya tadi, karena apa yang dilakukan oleh anak saya penasaran begitu ya. Saya browsing menghormati orang tua dalam bahasa Yunani itu apa sih artinya. Ternyata menghormati orang tua dalam bahasa Yunani artinya memuja, menjunjung, menghargai mereka. Maksudnya begini, contoh yang sederhana, bagaimana kita menghormati orang tua kita, itu kita harus bisa menunjukkan respek kita kepada mereka. Seperti kalau kita jadi bawahan ya, kita kan tidak bisa
bentak-bentak atasan kita. Kita tidak bisa marah-marah sama bos kita, tidak bisa kan? Tidak ada ya karyawan marah kepada bosnya. Sudah, kamu tak pecat jadi bosku, tidak ada. Tapi kita harus respect, menghargai atasan kita. Ternyata menghormati orang tua itu seperti itu. Tidak boleh bicara kasar, tidak boleh bentak-bentak. Ya, sekalipun ada perbedaan pendapat, tapi tetap menghargai. Ya, bos dan karyawan seringkali terjadi perbedaan pendapat kan. Bosnya mau begini enak aja gitu, tapi tidak ada karyawan yang di depan bosnya, oh kayak semono bos, gitu ya, wis kamu tak pecat, tidak ada. Walaupun udah suka, udah cocok, ya udah simpan dalam hati. Nah, seharusnya dengan orang tua seperti itu. Makanya saya bahas hari ini. Saya sangat diberkati dengan apa yang Hizkia lakukan. Dia tidak bentak papanya, dia tidak marah, dia tidak maki-maki papanya, Pak ini daplek. Dia tidak berkata gitu. Dia cuma berkata, ayolah Pi. Beberapa waktu yang lalu sebelum dia berangkat ke Australia, dia sempat dia curhat begitu ya. Nih, Hizkia ini bingung. Papi ini memang nakal, bandel, tidak mau minum obat, makannya sembarangan. Tapi kalau Hizkia marah nanti Hizkia berdosa, Hizkia takut sama Tuhan. Hizkia tidak tahu harus berbuat apa. Saya tersenyum, saya peluk anak saya. Saya berkata, kamu anak yang baik. Kamu begitu menghormati orang tuamu. Doa dan harapan saya, mari kita didik anak-anak kita untuk menghormati kita orang tuanya. Supaya apa? Supaya dia berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Supaya dia berbahagia. Supaya dia hidup baik di tempat di mana Tuhan tempatkan dia. Hari ini anak saya jauh dari saya, tapi saya lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mencukupi, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan berikan kebahagiaan. Mari kita berdoa. Ingat Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak memelihara orang tuanya dengan alasan bahwa hartanya sudah diberikan untuk korban persembahan kepada Tuhan. Salah satu bentuk penghormatan kepada orang tua adalah memelihara mereka. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana dia menghormati orang tuanya yang ada di bumi dengan cara tunduk dan taat kepada mereka. Walaupun dia harus berada di rumah bapaknya, di bait suci, ketika orang tuanya mengajak pulang, dia tidak berbantah-bantah. Dia ikut pulang ke Nazaret. Dan di atas kayu salib pun dia memikirkan orang tuanya. Kalau hari ini ada anak yang tidak pernah memikirkan orang tuanya, kau pikir kau memikirkan dirimu sendiri aja udah susah, ngapain harus pikir orang tua? Biar dia cari hidup sendiri. Ataupun saya tahu tidak mudah bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang broken home untuk menghormati orang tuanya. Tidak mudah bagi anak yang dititipkan kepada orang lain. Untuk bisa menghormati orang tua itu sesuatu yang sulit, karena dia sendiri tidak pernah mendapatkan kasih dari orang tua itu. Tetapi alasan apapun tidak dibenarkan untuk kita tidak menghormati orang tua. Firman Tuhan tidak berkata hormati orang tuamu jika orang tuamu baik, jika orang tuamu merawatmu, jika orang tuamu begini dan begitu. Menghormati orang tua adalah satu perintah, satu hukum yang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus lakukan itu. Bagaimanapun orang tuamu mungkin pernah buang kamu, mungkin tidak pelihara kamu, tidak rawat kamu, tidak peduli kamu,
kau tetap harus hormati. Apalagi mereka yang sudah berjerih lelah. Mama saya bukan mama yang perfect. Dia lakukan kesalahan. Tapi kan saya nggak lihat itu. Saya lihat bagaimana beliau bekerja keras, bangun pagi. Di mana kami masih tidur, dia sudah bangun mempersiapkan dagangannya. Jam 5 pagi dia sudah jual nasi campur. Itu untuk menghidupi kami. Walaupun dia tidak bisa kasih uang sekolah, kasih uang jajan, tapi dia bekerja keras untuk kasih makan kami. Saya tidak pernah lupakan apa yang pernah dilakukan oleh mama saya. Karena itu saya selalu pengen bisa balas. Saya bisa belikan apa, saya belikan, saudara. Tidak peduli itu harganya mahal. Tidak peduli, aku pun tidak pakai semahal itu. Tapi buat mama, saya rela lakukan. Saya tidak mau jadi anak yang tidak tahu balas budi. Saya tidak mau sebagai hamba Tuhan, saya tidak berbakti kepada orang tua saya. Kalau saya bisa perhatikan jemaat, kalau saya bisa kasih orang lain, kalau saya bisa kasih sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, saya harus bisa kasih sesuatu untuk orang tua saya. Karena itu ketika dia pergi, memang hati ini sedih, tapi saya tidak ada rasa sesal di dalam hidup saya, karena saya sudah berusaha memberi yang terbaik untuk orang tua saya. Malam hari ini, jika engkau dengar firman Tuhan yang disampaikan tentang menghormati orang tua, dan kau mendapati dirimu kau tidak pernah menghormati beliau, malam ini ayo datang kepada Tuhan, minta ampun dan perbaiki diri. Di hari-hari selanjutnya, selagi Tuhan kasih kita kesempatan, buatlah sesuatu. Jangan ada kata terlambat. Nanti kalau dia mati engkau nangis percuma, sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya selagi dia bisa hidup. Ketika mama saya dipanggil pulang, saya tidak kasih bakpao di depan peti mati mama saya. Saya tidak kasih makanan-makanan. Tapi selama beliau hidup, apa yang bisa beliau makan, saya akan belikan. Apa yang bisa beliau pakai, saya belikan. Sangat indah jika kita bisa melayani Tuhan bersama-sama keluarga kita. Amin. Karena itu mari kita berjanji di hadapan Tuhan, memperhatikan mereka, merawat mereka, berbakti kepada mereka, dan bersama-sama mereka melayani Tuhan. Saya melayani di mimbar, saya punya gereja, tapi mama saya bersama dengan saya. Dia juga melayani jemaat di dalam doa-doanya. Dia dukung pelayanan saya. Bahkan dia berdoa untuk semua anak-anaknya. Mari miliki satu kerinduan melayani Tuhan bersama keluarga kita. Amin. Sikap takaya ralapa. Engkau Allah yang menyentuh dan menjamah hati kami. Tidak seorang pun yang mengeraskan diri dan tak peduli dengan orang tuanya. Kami berdoa biar roh pertobatan turun atas setiap kami yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, kami boleh menghormati orang tua kami, bahkan merawat mereka, bertanggung jawab atas hidup mereka. Dan kami bersama-sama melayani-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
hubungan yang harmonis, ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua dan menghormati mereka. Bahkan ketika anak menjadi dewasa, kami berdoa tidak ada seorang pun anak yang melupakan orang tuanya, yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Aku berdoa tidak ada anak durhaka, tetapi semua anak yang ada di dalam Yesus adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang tahu menghormati orang tuanya, tidak egois, tetapi memikirkan orang tua mereka juga. Biar kasih-Mu mengikat kami, sehingga kami bersama-sama bisa melayani-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih apa yang kami pelajari. Tuhan, kami berdoa apa yang sudah kami pelajari tidak menguap begitu saja, tidak hilang begitu saja, tapi kami memiliki tekad untuk melakukannya di dalam hidup kami. Malam ini kami tahu anak yang bijaksana adalah anak yang mendengarkan, yang mentaati nasihat dan didikan orang tua. Kami memberkati anak-anak kami, biar mereka menjadi anak yang bijaksana. Tolong kami orang tua, mampukan kami untuk mendidik anak-anak kami, untuk bisa menghormati kami, karena itu yang Kau perintahkan Tuhan. Dan supaya mereka menerima apa yang Tuhan janjikan. Mereka hidup baik, berkelimpahan di dalam segala sesuatu, menjadi orang yang perkasa di bumi. Dan kami melihat anak-anak kami hidup baik dan diberkati. Tolong kami untuk kami memberi teladan bagi anak-anak kami, bagaimana kami harus menghormati orang tua kami, memelihara mereka, merawat mereka dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami angkat tangan ke surga. Kami berdoa biar berkat yang berlimpah-limpah dicurahkan di dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat menerima janji Tuhan. Haleluya. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.